Pembahasan selanjutnya mengenai restrukturisasi lembaga-lembaga negara. Terjadinya restrukturisasi kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara dikarenakan adanya dorongan kuat reformasi yang menuntut agar dilakukannya penyempurnaan atas kekosongan, kerancuan, dan berbagai kekurangan lainnya pada tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari adanya restrukturisasi kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara berakibat pada lingkup tugas dan wewenang lembaga negara itu sendiri. Ada tugas yang meluas, ada tugas wewenang yang menyempit, bahkan ada yang dihilangkan atau ditiadakan. Tujuan dilakukannya perubahan tugas dan wewenang terhadap lembaga-lembaga negara ialah dalam rangka yang pertama, kehadiran lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang kedua, mewujudkan mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menampung wewenang lembaga yang ditiadakan. Yang keempat, meniadakan kerancuan dalam kaitan dengan sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan seperti kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada pada presiden, kemudian diluruskan menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, meniadakan peranata yang dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di satu tangan lembaga negara, misalnya peranata mandataris. Dan yang keenam, membatasi kekuasaan lembaga negara tertentu seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden. Perubahan terhadap tugas dan wewenang terhadap lembaga negara begitu terlihat terhadap wewenang yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terdapat amputasi kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dikarenakan berbagai tuntutan, baik tuntutan objektif maupun tuntutan subjektif. Tuntutan objektif ialah dikarenakan praktik ketatanegaraan selama masa konstitusi asli terdapat berbagai macam kekeliruan dalam menafsirkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat mengakibatkan kepada kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh lain mengenai rakyat utusan golongan tidak lagi ditafsirkan sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang Dasar yang membatasi pada golongan kepentingan ekonomi yang disebut golongan fungsional. Melainkan diperluas mencakup ABRI, golongan cendekiawan, budayawan, dan lain-lain. Terlebih lagi, Presiden diberikan kewenangan dalam menentukan keanggotaan utusan golongan, sehingga utusan golongan dalam kenyataannya menjadi pendukung Presiden semata, tidak mewakili kepentingan golongan. Tuntutan subjektif, yakni selama masa Orde Baru atau kewenangan yang diberikan konstitusi pra-amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih nampak sebagai alat kekuasaan presiden daripada pelaksana kedaulatan rakyat. Sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat terkesan sebagai realisasi kehendak presiden melalui sistem kekuatan dominan yang sepenuhnya di bawah kendali presiden. Kemudian, amputasi kekuasaan pun juga dirasakan oleh lembaga presiden, di mana sebelumnya kekuasaan legislatif
dalam membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang diberikan kepada presiden, akhirnya diluruskan atau digeser kekuasaan tersebut diberikan kepada kekuasaan legislatif atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga executive review yang dianggap sebagai nyawa daripada konstitusi pra-amandemen secara bergilir dapat dihilangkan. Tak hanya itu, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dari Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap tidak efektif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga tinggi dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai advisory organ atau organ penasehat. Meskipun Dewan Pertimbangan Agung secara umum dianggap kurang berhasil dalam mengemban tugas konstitusionalnya dalam ranah advisory power, akan tetapi mayoritas perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih menghendaki dipertahankannya fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang pada saat ini akhirnya dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pengganti daripada Dewan Pertimbangan Agung. Namun, kedudukan daripada Dewan Pertimbangan Presiden tersebut berada dalam lingkup eksekutif. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.